Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan mendengarkan sosialisasi 4 pilar. Ya, sebentar kita akan dengarkan apa yang menjadi tujuan daripada apa fungsi daripada 4 pilar tersebut. Nanti insya Allah Bapak yang akan menjelaskan sebentar. Baik, terima kasih Ibu Lurah, Pak Seklur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah Kelurahan Buol, Bapak Seklur Kelurahan Buol, Bapak Ekbang dan seluruh aparat kelurahan yang sempat hadir, RT, RW, dan LPM dan seluruh jajaran Kelurahan Buol yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak pasti sudah tahu apa itu 4 pilar. 4 pilar kebangsaan ini ibaratnya kalau sebuah rumah, kalau rumah itu ada pilarnya, nah ini berarti diharapkan pilar rumah itu sebagai tiang supaya rumah itu kokoh. Jadi kalau dibikinkan pilarnya, dibikinkan dia punya variasi, nah, pasti dikenal oleh orang bahwa tiang ini adalah tiang yang kokoh. Maka 4 pilar kebangsaan adalah 4 pilar atau 4 tiang sebagai wujud kebangsaan, sebagai wujud kita sebagai warga negara harus memiliki kekuatan itu. Nah, yang pertama Pancasila. Kenapa Pancasila ini? Padahal ini adalah merupakan anak kecil saja tahu. Ini merupakan ideologi negara kita yang harus berulang-ulang kita harus sampaikan ke masyarakat. Nah, kenapa? Karena sepertinya di saat-saat sekarang ini ideologi negara kita ini mulai mendapatkan tantangan dari berbagai macam unsur-unsur yang masuk di negara kita ini. Ya, yang pertama-tama tantangan yang dulu yang pernah kita hadapi adalah komunis. Nah, betapa luar biasanya komunis itu mencoba untuk memporak-porandakan keadaan negara kita sampai-sampai pada saat itu para pimpinan negara kita itu mau dilakukan kudeta pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuatan tentara, dengan kekuatan aparat keamanan pada saat itu kita mampu untuk melawan komunis. Nah, kenapa? Karena kalau Pancasila itu diganti dengan ideologi komunis, maka berarti negara kita ini bubar. Kalau kita bubar akan terjadi perang. Kalau kita perang berarti keadaan kita sudah tidak nyaman. Nah, kalau sudah tidak nyaman ya berarti kita pun mau ke masjid sudah susah. Kita juga mau ke gereja kalau yang Kristen juga sudah tidak nyaman. Nah, di 1000 lebih suku yang ada di Indonesia ini sudah pasti sudah saling mencurigai. Orang Buol mencurigai orang Gorontalo mencurigai orang Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena sudah tidak ada kekuatan komunis ini sudah mulai melakukan penyebaran fitnah. Nah, sehingga itulah yang muncul. Selain daripada itu, selain daripada tantangan dari komunis, kita juga takut adanya tantangan lain, misalnya Islam ekstremis yang misalnya mengarah kepada gerakan-gerakan yang sifatnya terorisme. Nah, itu juga yang harus kita khawatirkan. Dan itu bisa merongrong kekuatan ideologi negara kita, yakni Pancasila. Nah, kemudian itu kira-kira ulasan kita tentang Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa salah satu kesepakatan kita bernegara ada dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah sering dibacakan oleh anak-anak kita pada saat di sekolah tentang bagaimana dalam kehidupan bernegara ini kita pernah mengalami yang namanya perang. 350 tahun kita mengalami penjajahan baik oleh Belanda, Jepang,
Dan kemudian kita tidak ingin lagi merasakan bagaimana siksanya orang-orang tua kita dulu itu memperjuangkan negara ini, memperjuangkan rakyatnya, sehingga keadaan itu tidak bisa terulang lagi. Jangan sampai ada penjajahan kemudian. Nah, itu makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu harus dihapuskan yang namanya penjajahan di permukaan bumi ini. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa penting ini untuk disampaikan oleh penyelenggara pemerintahan negara, baik itu MPR, untuk disosialisasikan bahwa namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang ini bukan hanya diperjuangkan oleh pejabat negara, tapi para ulama. Kalau kita lihat Pak di Jawa, yang namanya mulai dari kader NU, kader Muhammadiyah, kader Al-Irsyad, itu semua mereka dalam setiap pengkaderan generasi muda ataupun di lingkungan organisasi mereka, itu selalu mengedepankan bagaimana mencintai tanah air. Karena begitu bahayanya ancaman kehidupan kita ketika misalnya kita lebih cinta misalnya negara Amerika, kita lebih senang keadaan di Arab atau di Timur Tengah yang lainnya, kita lebih suka misalnya ikut dengan budaya-budaya mereka di sana, tetapi kita tidak cinta dengan kenyamanan di Indonesia kita. Mungkin kita terpancing, oh orang Arab pakai cadar, ya kan? Nah, minta maaf ini, sekalipun ada di Indonesia ini sudah ada warga negara kita juga yang pakai cadar. Tetapi kan ada dasar-dasar yang harus dibahas dalam soal cadar itu apakah wajib dalam Al-Quran atau tidak. Tetapi kalau orang pun memakai itu jangan kita larang. Mungkin ada alasan dia untuk melindungi dirinya, jangan sampai. Tetapi di dalam kondisi kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai ada aturan-aturan di luar itu yang lebih kita senangi daripada aturan di dalam negeri kita. Saya berikan contoh misalnya, bagaimana aturan di luar itu yang kemudian memporak-porandakan kehidupan negara mereka. Salah satunya misalnya di Baghdad, di Irak. Irak sampai sekarang sudah hancur lebur. Nah, padahal yang mayoritas Muslim. Kemudian misalnya di Syam, di Syria. Nah, di Syria sudah hancur lebur. Nah, anak-anak sudah sangat sulit mereka untuk mendapatkan seperti kita, anak-anak kita di sini mengaji ke tempat pengajian itu tenang-tenang dari rumah, pakai peci, bawa Al-Quran, pakai baju Muslim, sampai pulang lagi ke rumah dalam keadaan bertahun-tahun seperti itu anak-anak kita. Tapi di mereka, di negara mereka tidak seperti itu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, itulah fungsinya. Kenapa pemerintah harus selalu mensosialisasikan yang namanya 4 pilar itu agar supaya ini saja Pak, jangankan sosialisasi 4 pilar, 30 juz Al-Quran saja. Biar cuma tiap malam kita baca Al-Fatihah, misalnya sebelum tidur, kadang-kadang kita juga malas. Nah, apalagi yang ini. Nah, padahal itu yang namanya baca Al-Quran saja itu dijamin berpahala. Nah, kalau di sini kita mungkin hanya untuk diulang-ulang kembali bahwa kenapa kita harus memiliki pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia itu untuk kemudian kalau saya hidup di Syria, kalau saya hidup di Palestina, kalau saya hidup di negara-negara Timur Tengah yang lainnya, mungkin saya tidak nyaman. Nah, kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sering juga kita ungkapkan, ini adalah semboyan bangsa kita, artinya bahwa di Indonesia ini, tidak usah di Indonesia, di Buol Pak. Di Buol ini sudah berapa suku yang ada di sini. Suku itu tidak menjadikan kita untuk merasa berbeda dengan misalnya suku Buol, dengan suku Gorontalo, dengan suku Jawa. Tetapi kita ada kebanggaan. Alhamdulillah, tidak ada di situ orang Amerika, tidak ada di situ orang Australia yang kemudian mereka setiap hari menawarkan ideologi bangsa mereka yang mengganggu pikiran mereka. Nah, begitu juga contoh yang kita lihat kalau kita misalnya ke objek-objek wisata di Bali atau di NTT dan tempat-tempat wisata lain di Indonesia. Nah, sekalipun ada orang-orang luar datang di situ, tapi budaya yang ditanamkan seperti di Bali itu, ya tidak harus ikut-ikutan keadaan budaya mereka. Mereka tetap konsisten dengan budaya. Itulah mereka
orang-orang luar itu kenapa sangat kagum dengan keadaan Indonesia. Bahkan sampai sekarang perlu saya sampaikan, dengan kenyamanan beragama di Indonesia, akhirnya Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah yang lainnya di dataran Jazirah Arab itu kemudian berkeinginan ingin meniru konsep implementasi agama di Indonesia. Bagaimana begitu nyamannya orang-orang yang ada di Indonesia itu dalam melaksanakan agama, tidak saling mengganggu. Kalau kita misalnya ke Manado, nah bagaimana ke Manado itu, ini ada Pak Seklur biasa, kita sama-sama dulu waktu beliau masih di Sekretariat DPR. Bagaimana orang hari Jumat, orang Kristen biasa ikut membantu juga, orang-orang Islam membersihkan halaman masjid. Begitu juga sebaliknya kalau ada hari Minggu, ada kegiatan orang Kristen, juga kita dapatkan informasi-informasi dari warga setempat bahwa di antara mereka saling membantu. Nah, itu berarti budaya-budaya saling membantu itu yang harus dikedepankan. Sehingga tidak ada perbedaan soal suku, berapapun jumlah suku yang ada di lingkungan kita, itu tetap kita dalam posisi harus menjaga kesatuan untuk keutuhan bangsa kita. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira itu materi sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ya. Ini juga saya sampaikan kepada Pak Supratman Andi Aktas, SHMH. Salam dari masyarakat Kelurahan Buol, bahwa seluruh aparat yang hadir ini menitipkan salam, semoga Bapak sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap ingat dengan masyarakat Buol di Sulawesi Tengah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.